Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang mudah-mudahan Allah muliakan, saya sedikit mau sharing seperti yang saya sampaikan kemarin untuk Al-Fatihah ya. Ingat dasar-dasar tahsinnya ya. Pertama, mad tabi'i jangan terlalu panjang, cukup 2 harokat, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Yang kedua, kaidah. Ingat kaidah wal lafdhu fi nadhirihi kamitslihi. Jadi setiap apa yang akan kita baca maka kebalikan. Jadi balik lagi. Misal untuk membaca hamzah, misal di ta'awudz, kita untuk membaca ta'awudz dari hamzah ke ain, a kita siap di a, kemudian di ain tidak bisa dari a langsung ke ain, tapi kita balik lagi, diselesaikan dulu hamzahnya baru ke ain. Emang kalau dibayang-bayang agak sedikit rumit ya, tapi insya Allah kalau dijalani insya Allah bisa. Cuman yang jadi masalah adalah benarnya kita tanpa kita sadari. Jadi kita benar tuh nggak sadar, sehingga kita nggak tahu cara bacanya itu seperti apa. Padahal apa yang kita baca, apa yang kita pelajari, apa yang kita sudah praktikan itu udah sesuai gitu. Baik, saya dari ta'awud dulu ya. A'u, dibuka mulutnya. Sedikit saja tidak dibuka mulutnya, itu akan sangat berpengaruh ke huruf yang dibaca. Misal hamzah kurang dibaca. Yang dibaca adalah harusnya a, tiba-tiba karena kurang dibuka mulutnya jadi nah itu bukan a lagi, tapi jadi Dan itu biasanya kalau misalkan satu kali kita baca huruf salah, itu biasanya akan berpengaruh pada huruf selanjutnya atau sebelumnya. Baik. A'udzu, balik lagi. Kalau ada 2 doma, semua huruf ya. Cuman emang yang paling sulit itu di doma. Yang paling terlihat itu di doma. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tidak ada satu huruf pun yang dimonyongkan kecuali huruf tersebut berharokat doma. Sekalipun po, ro, itu tidak to atau ro. Beda bunyinya. Makanya teman-teman mungkin bisa pelajari Arab Latin ya. Kalau Arab Latin menulis po itu tidak THO tapi THA. Kemudian ro ditulis RA bukan RO. Nah, itu tata caranya seperti itu sebetulnya. Kemudian biasanya kalau RA misalkan harusnya ro dibaca ro, tapi tulisannya RA baca ra, tapi biasanya di atasnya suka ada koma atau strip di atas huruf A. Nah, itu menandakan bahwa bacanya tidak ra, tidak ro, tidak ro, tapi ro. Ya. Itu sebagai contoh saja ya. Itu untuk kedepannya pun sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu, lamnya jangan al, tapi al. Nah, ini yang paling sering salah. Memang lam itu mudah, tapi sering kali salah. Tadi sebelumnya saya sudah bahas, jangan pernah menyepelekan apa yang kita pelajari sekalipun itu mudah. Karena justru dengan kita menyepelekan itu sebuah dosa besar sehingga sulit untuk mempelajari ilmu-ilmu yang tadi yang kita sepelekan itu. Malah justru sebaliknya, huruf lam yang seharusnya mudah jadi agak sulit karena kita menyepelekannya. Karena bukan karena tidak belajar, tapi ada maksiat di sana.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ba tasydid. Ba tasydid itu tidak, bunyinya tidak Rabbil, tidak Rabbil, tapi Rabbil. Nah, mungkin bisa terdengar ada, karena tasydid ya dia. Kalau kita baca Rabbil dilatinkan R A P B. Jadi ada PB. Nah, kalau Rabbil, nah, kita sambungkan seperti itu, di Latinnya B B. Itu. Saya balik lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Perhatikan dengung. Nunnya di bawah. Alamin. Tidak alamin. Tidak putus. Tapi dengungnya di bawah. Ar-Rah. Tuh, tidak Ar-Rah. Tapi Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Dal juga sama. Tidak Maliki Yaumiddin. Nah, jadi Jawa. Itu tidak boleh. Makanya disambung seperti ba tadi. Maliki Yaumiddin. Middin. Saya sarankan baca, dengarkannya pakai headset ya, biar lebih jelas terdengarnya. Saya ulang. Maliki Yaumiddin. Sempurnakan wawunya. Jangan Maliki sempurnakan wawunya. Cara baca wawu itu wawu. Maliki Yaumiddin. Nah, itu. Iyyaka na'budu budu. Nah, perhatikan ada dua dhammah di sini. Ada dua dhammah di sini bersamaan. Bacanya tadi ya, wallafdhu fi nadhirihi kamitslihi. Balik lagi. Bu ke du beda lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, mungkin sampai di sini dulu, saya lanjut ke part 2 ya. Oke. Part 2 ya. Saya lanjut di ayat 6 ya. Ihdinas nasi bukan nasi. Ya. Ihdi tidak ih. Ingat, jangan terlalu berlebihan karena nanti berpengaruh ke nafas nanti yang berkurang. Kemarin saya sudah bahas bahwa makhraj yang salah itu bisa berpengaruh pada pernafasan kita. Makanya banyak orang yang nafasnya pendek tiba-tiba. Nah, itu bisa berakibat berawal dari makhraj yang sering salah. Dari seperti kita ngobrol saja. Jadi jangan dibuat-buat, ini kan Al-Quran. Iya betul, memang ini Al-Quran, tapi jangan dilebih-lebihkan ya. Ihdinas siratal rata, tidak roto ya. Ihdinas siratal mus tidak mus. Nah, kembali wallafdhu fi nadhirihi kamitslihi mu, kemudian ke sin. Nah, sin ketika sukun bunyinya tidak mentang-mentang sebelumnya dhammah, tidak. Itu tidak berpengaruh sama sekali ya. Kecuali nun mati atau tanwin ya. Itu pun nun mati atau tanwin mengikuti huruf selanjutnya. Misal di ikhfa ya. Kalau di ikhfa hurufnya adalah huruf tafkhim, maka si nun mati atau tanwin bunyinya ikut tafkhim. Jadi
huruf si ikhfa tersebut tidak berpengaruh. Nah, ini pun sama. Sin tidak terpengaruh oleh dhammah, ya. Tapi sin, ya, sin betul-betul tidak berpengaruh, ya. Tidak terpengaruh kepada huruf sebelum atau sesudahnya. Tapi yang bisa berpengaruh itu adalah di nun sukun atau tanwin. Huruf-huruf sisanya tidak ada satupun yang terpengaruh, ya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. Nah, perhatikan. Seringkali orang nun sukun atau mim sukun mantul. Kenapa sih orang-orang sering mantul, ya? Nun mati atau nun mati, ya. Ketika dihukum izhar, ya, khususnya karena gunnahnya hilang. Itu saja. Jadi untuk menjaga supaya nun sukun tidak mantul, gunnahnya dibaca, gunnahnya digunakan. Jangan an'amta, atau seringkali ada yang baca an'amta man amana min ghairi, jadi nun sukunnya terburu-buru, nah sehingga gunnahnya hilang. Jadi harusnya man amana min ghairi an'amta. Nah, ditahan dulu sebentar, dengungnya dapat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Nah, itu huruf tafkhim, ya. Saya ulang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Perhatikan di dod tasydid. Dod itu satu-satunya huruf yang mempunyai sifat istitolah. Istitolah itu memanjang. Artinya gini. Untuk menuju huruf dod itu ada persiapan khusus sebelum baca dodnya. Sehingga maksudnya dibunyikan harokat dodnya itu ada persiapan khusus. Seperti di awal ghairil maghdu, nah itu tidak maghdu, tapi ghairil maghdu. Nah itu. Kemudian di dod juga sama, waladdo, tidak waladdo. Ingat, huruf tasydid, setiap huruf tasydid itu semua tidak putus, ya. Kecuali memang ada beberapa huruf tertentu seperti di huruf qalqalah. Sisanya itu jarang putus. Contoh di ayat 5. Iyyaka, tidak iyyaka. Allah, tidak ar-rah. Tapi ar-rah, bismillah. Nah, itu setiap huruf yang bertasydid itu tidak putus kecuali huruf qalqalah. Kalau qalqalah dzalikal yaumul haqq, dia putus. Haqq. Tuh. Kalau huruf lain Allah, bismillah, rabbi, lillah, tuh, tidak. Dal juga sama. Yaumiddi, iya, ihdinas, tidak ihdinas, itu tidak boleh putus. Ya, mungkin teman-teman, saya yakin teman-teman juga sebetulnya tidak putus. Tapi tadi saya bahas di part 1, kita betul, tapi kita tidak sadar bahwa kita itu betul. Makanya kalau di tahsin atau di tajwid itu, yang harus kita terapkan utamanya adalah kesadaran diri kita. Sadar bahwa kita salah, sadar bahwa kita benar. Kita harus tahu itu. Kalau benarnya kita tanpa sadari, kita nggak sadar kalau kita benar,
Itu agak sulit, apalagi bagi seorang guru ya. Bagi seorang guru, kesadaran itu penting. Kalau kita tidak sadar dengan bacaan kita sendiri, agak sulit kita mengajarkan orang lain. Tapi ingat, ada tekan, ada tahan. Nah, ini yang harus ditekankan. Perhatikan dua bahasa. Ada tekan, ada tahan. Kalau ditekan, cukup tekan. Bismillah, iyyaka, iyyaka, ghairi, dari mana? Siratal, tolla, itu tekan. Nah, ada yang namanya tahan. Mana tahan? Saya ambil contoh di sini nih. Nah, kita ambil contoh di sini ya. Ini nun tasydid. Nun tasydid itu karena dia dengung, bagian dari gunnah. Kalau gunnah itu sudah pasti tekan, sudah pasti tahan. Selain gunnah itu hanya tekan saja. Ditekan kemudian ditahan. Inna ditahan kemudian ditekan. Ditekan dulu. Ditekan kemudian ditahan. Beda kalau ke depannya. Lam tasydid. Dia cukup ditekan tanpa ditahan. Kalau tahan itu lama ya. Innalladzina. Nah, ada orang yang berpikiran lam tasydid itu ditahan. Saya ambil contoh di sini nih. Nah, di sini illa. Ada orang yang beranggapan bahwa lam tasydid itu ditahan. Tidak ditahan, cukup ditekan tanpa ditahan. Yang ditahan adalah dengung. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa, cukup ditekan tanpa ditahan. Illa, begitupun kita di waladhdallin ya. Saya ulangi dari sirata. Tidak, bacanya tidak waladhdallin. Ada orang yang baca kayak gitu. Itu salah ya. Jadi cukup ditekan saja tanpa ditahan. Perhatikan dua bahasa tersebut ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Perhatikan mim sukun bertemu dengan, maaf nih durasinya habis karena cuma 10 menit ya. Oke, saya sedikit lanjut di mim sukun ya. Itu ada kaidahnya di kitab Fathul Aqfal. Wahdar lada wawin wafa an takhtafi liqurbiha walittihadi fa'rifi. Hati-hati ketika kamu ketika mim sukun berhadapan dengan wawu, karena mim sukun dan wawu adalah satu tempat. Mim di dua bibir, wawu pun di dua bibir. Dua bibir itu syafatain terbagi dua. Ada ma'an fitahihima, ada ma'an tibaqihima. Jadi syafatain itu ada dua. Pertama di dua bibir, syafatain. Kedua ada di hanya satu bibir yang digunakan. Nah, yang dua bibir ini terbagi dua. Ada ma'an fitahihima, ada ma'an tibaqihima. Jadi dibuka mulutnya atau dikatupkan. Yang pertama dibuka, yang kedua dikatupkan. Nah, mim itu termasuk di syafatain, di bagian dua bibir. Bedanya kalau mim itu ma'an tibaqihima, kalau wawu ma'an fitahihima. Kalau wawu itu dibuka mulutnya, sedangkan mim dikatupkan mulutnya. Hanya beda itu saja. Tapi seringkali mim sukun berhadapan dengan wawu, itu mimnya seringkali terpengaruh oleh wawu ya. Sehingga yang terjadi adalah mimnya mantul atau wawu mantul duluan. Artinya gini, ada bunyi wawu lebih dulu bunyinya, berbarengan dengan mim.
Perhatikan, saya ulang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gitu. Sedikit penjelasan tata cara baca surah Al-Fatihah. Kenapa orang ngejarnya Al-Fatihah ya? Saya berkali-kali belajar tahsin, itu yang pertama sekali dibahas adalah Al-Fatihah. Bahkan kemana-mana pun orang, kan ada orang yang minta saya ngajar, minta diajarkan bagaimana tata cara baca Al-Fatihah, karena satu, Al-Fatihah adalah bagian dari rukun sholat. Salah sedikit saja, itu bisa batal sholat. Yang mana yang batal sholat? Dia yang bacaannya salah, disebabkan karena dia tidak mau belajar. Adapun yang belajar, insya Allah masih aman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah untuk praktik Al-Fatihahnya, saya buat kembali ya. Karena memang ini saya gunakan laptop ya, supaya enak saja. Paling nanti untuk Al-Fatihah, saya praktikkan Al-Fatihah itu di handphone atau mungkin nanti di kamera ya. Karena memang di laptop itu kadang bicara dan apa yang ditampilkan, jadi mulut itu suaranya nggak sesuai. Ya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.